Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas masih sahabat Nabi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang sahabat Nabi yang jenaka, super lucu, dan sebelumnya lagi kita membahas tentang sahabat Nabi yang berusaha menjadi miskin namun tidak bisa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi yang mulutnya mengeluarkan cahaya. Nah, kok bisa mulut mengeluarkan cahaya? Jadi ada banyak kriteria karakter dari sahabat-sahabat Nabi, yang diantara salah satunya adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Pembahasan kali ini teman-teman sekalian akan membahas tentang kisah sahabat Nabi yang mulutnya bisa mengeluarkan cahaya. Suatu hari dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi pernah mengirim sebuah pasukan ketika terjadi perang ke suatu daerah, dan sahabat Nabi yang dikirim oleh Rasul tersebut menang di dalam peperangan itu. Nah, setelah perang mereka kemudian pulanglah ke Madinah, lalu disambut oleh kaum muslimin yang termasuk salah satunya ada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat Nabi yang dikirim ke medan perang tersebut, "Wahai sahabat, ceritakanlah yang terjadi selama peperangan tersebut. Ceritakanlah kisah di sana, supaya aku bisa memberikan kesaksian dari apa yang kalian katakan nantinya. Karena Jibril memberitahuku tentang kebenaran apa yang kalian ucapkan," kata Rasul. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, salah seorang sahabat Nabi yang ikut berperang pada hari itu pun menceritakan pengalaman, kejadian, segala yang terjadi di medan perang tersebut. Nah, awalnya beliau menceritakan tentang jumlah pasukan musuh yang ternyata di luar prediksi. Lalu dikisahkan bagaimana mereka bisa menang dalam peperangan tersebut. Dan dia berkata bahwasanya terdapat mulut sahabat yang mengeluarkan cahaya. Nah, siapa sajakah mulut sahabat tersebut yang mengeluarkan cahaya? Sahabat itu pun bercerita, suatu ketika malam tiba, banyak pasukan musuh yang menyerbu umat Islam. Mereka menghujani kami dengan berbagai panah yang banyak di tengah malam yang gelap gulita. Padahal sebagian besar kaum muslimin masih tertidur. Hanya ada beberapa sahabat yang masih terjaga. Nah, sahabat yang masih terjaga itu adalah Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Asim. Mereka berempat sedang membacha Al-Quran di sudut-sudut perkemahan papar sahabat tersebut. Pasukan kami, lanjut sahabat, menceritakan hal tersebut kepada Rasul, menjadi kocar-kacir, berantakan akibat serangan yang sangat mendadak dari para musuh tersebut. Adapun pasukan musuh menyerang dengan terus-menerus sehingga kami merasa kewalahan. Apalagi pada waktu itu di malam hari kondisinya gelap gelita.
Sedangkan musuh sepertinya hafal terhadap wilayah atau daerah tersebut. Nah, di dalam kegelapan malam kami tidak bisa menghalau mereka. Namun tiba-tiba ada beberapa cahaya yang muncul. Nampak dari mulut sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Cahaya yang berkilauan seperti cahaya matahari. Kemudian dari mulut Abdullah bin Ruwahah keluar sinar cahaya seperti sinar rembulan, kata sahabat tersebut. Lantas ada lagi cahaya yang keluar dari mulut Qais bin Asim dan Qatadah bin Nu'man, keluar cahaya seperti cahaya bintang. Lalu kami, kata sahabat yang bercerita tersebut, akhirnya bisa melihat musuh. Namun anehnya musuh tidak bisa melihat kami. Akhirnya kami pun bisa memukul musuh mundur, memukul pasukan musuh hingga mereka mundur. Dan pasukan umat Islam bisa membalas lewat bantuan cahaya-cahaya tersebut. Lalu kami pun menang, wahai Rasul. Kami tidak pernah melihat cahaya seperti itu. Kami bisa melihat tapi musuh tidak bisa melihatnya. Dan itu dari para sahabat yang tadi membaca Al-Quran tersebut. Teman-teman sekalian, jadi ada sekitar 4 sahabat yang mulutnya bisa mengeluarkan cahaya. Padahal di dalam peperangan mereka dalam kegelapan malam dihujani panah yang begitu banyaknya, tapi keluar bantuan dari Allah melalui mulut para sahabat Nabi yang tadinya membaca Al-Quran yang ada di sudut perkemahan atau di sudut tenda. Sahabat tersebut adalah Zaid bin Harithah yang mengeluarkan cahaya seperti cahaya matahari. Kemudian ada juga cahaya yang keluar dari mulut Abdullah bin Ruwahah yang mengeluarkan sinar cahaya seperti cahaya rembulan. Kemudian dari mulut Qais bin Asim dan Qatadah bin Nu'man keluar cahaya seperti bintang. Teman-teman sekalian, kita nggak tahu keajaiban apa yang terjadi kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit cerita ini bisa menambah pengetahuan kita, khususnya pengetahuan tentang kisah-kisah sahabat Nabi yang menakjubkan dan penuh dengan keajaiban. Demikian cerita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.